warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Jidan. Semoga melalui pengajian ini, melalui kitab Mukhtasar Jidan ini, dengan pembahasan yang ikhtisar, kita dapat mengambil berkah dan manfaat sekaligus diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai di manakah kita? Babul awamil. Babul awamil. Nggih. At-takhilati ala mubtadi' al-khabari. Nggih. Al-musannifu rahimahullah ta'ala bi nafa'ani wa fihi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamil at-takhilati ala mubtadi' wal khabari. Bab yang menjelaskan tentang al-awamil ad-dakhilah, amil-amil yang masuk. Al-awamil ad-dakhilah, amil-amil yang masuk ala mubtada'i wal khabari, atas mubtada' dan khabar. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang mubtada' dan khabar, dan kita sudah tahu tentang karakteristik hukum dan pembagiannya, bahwa mubtada' haruslah berada di depan. Ya, mubtada' itu wajib hukumnya mendahului khabarnya. Karena yang khobar itu menjadi makmul dari mubtada' yang sebagai amil, maka seyogyanya dan kewajibannya adalah mubtada' mendahului khobarnya. Tidak boleh dibalik khobar mubtada'. Ada sesuatu yang kemudian kenapa kok itu boleh dibalik? Ya karena ada keadaan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan pengecualian. Nah, jadi hakikatnya mubtada' itu harus mendahului ayyasbiqahu mubtada'. Mubtada' harus mendahului khobarnya, itu ketentuannya. Hukumnya demikian. Termasuk diantaranya khobar wajib mengikuti semua keadaannya mubtada'. Nah, karena itu mubtada' di depan. Karena keadaan tertentu yang ternyata mubtada' nggak memenuhi syarat, misalkan. Kemudian khobarnya kok kemudian misalkan jar majrur atau dzaraf, nah, maka dalam keadaan itu boleh mendahulukan khobar atas. Ini kan fokusnya adalah mubtada' dahulu. Posisi mubtada' itu posisi paling awal, dan mubtada' sebagai isim. Mubtada' yang berbentuk isim seyogyanya tidak boleh ada yang mendahului. Yang namanya mubtada' kan wajib di depan, ya. Kecuali kan seperti dipersyaratkan bahwasanya mubtada' itu tajarruduhu an al-awamil al-lafziyah. Tidak boleh kemasukan amil lafziyah, kecuali amil maknawi. Apa maknawinya? Amil tidak, gitu. Gak kelihatan, tak kasat mata, ya. Yang pasti ada tapi tak kasat mata, yang itu kemudian beramal terhadap rofannya mubtada'. Nah, kemudian bab yang akan kita bahas ini adalah membahas tentang kelanjutan daripada mubtada' dan khobar. Dalam kaitan dengan apa? Al-awamil ad-dakhilah. Amil-amil yang bisa masuk ke dalam mubtada' dan khobar. Kalau mubtada' nggak boleh ada yang masuk, ya, maka sekarang secara nyata ada amil lafdiyah, gitu ya. Ada amil lafdiyah. Kalau sebelumnya mubtada' wajib hanya berupa amil maknawi, amil maknawiyah, maka kemudian sekarang ini dibahas amil-amil lafdiyah. Amil-amil yang masuk kepada mubtada' dan khobar. Hadzal babu, adapun bab ini, bab al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada'
ini itu munaqadun. Munaqadun itu ditetapkan. Boleh diartikan ditetapkan, boleh diartikan dibuat dan lain sebagainya. Bab ini itu munaqadun ditetapkan lil awamil dakhilati untuk amil-amil dakhilah. Amil-amil yang masuk ala mubtada'i wal khabari atas mubtada dan khabar. Jadi kalau dilihat dari judulnya saja, berarti bab ini hanya membahas tentang amil-amil yang masuk. Kalau bicara amil yang masuk, kira-kira amil apa ya? Begitu. Maka di dalam bab ini dijelaskan tentang beberapa amil yang mungkin sudah kita kenal. Selama ini kita nggak menyadari kalau ternyata amil itu adalah amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Tapi ketika amil itu masuk, maka apa yang terjadi? Kan begitu. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Jadi bab ini masuk kepada amil kepada mubtada dan khabar. Fatughayyiruhuma. Kemudian merubah keduanya, merubah akan al-mubtada wal khabar apa? Al-awamil ad-dakhilah. Amil-amil yang masuk. Dengan pembahasan tentang bab al-awamil ad-dakhilah, maka kemudian amil-amil ini akan merubah mubtada dan khabar. Ya, struktur daripada mubtada dan khabar itu jadi berubah. Struktur yang lama berubah ganti koalisi baru. Ya, kalau dalam bahasa politik koalisi, ya, koalisi baru, pecah kongsi, pecah kongsi, bubar, pecah, kemudian menjadi koalisi baru. Fatughayyiruhuma, kemudian amil ini merubah keduanya, merubah akal mubtada dan khabar. Wa tansakhu, dan menasah. Menasah ini diartikan menyalin, diartikan juga merubah, diartikan juga merusak. Merusak akan hukmahuma, akan hukum mubtada dan khabar. Hukum yang selama ini ada itu menjadi rusak. Dirusak oleh siapa? Al-awamil ad-dakhilah. Tansakhu hukmahuma as-sabiqah, yang telah lalu. Hukum yang sudah kita bahas dalam berapa pertemuan itu? 4 pertemuan ya? Ya, dalam 4 pertemuan itu jadi kacau, jadi rusak. Selama ini kita mengenal mubtada itu adalah isim marfu sunyi daripada amil lafziyah. Khobar mengikuti semua keadaan mubtada. Khobar itu dirofakan oleh mubtada. Semua jadi kacau balau. Ya, karena kemasukan amil lafziyah ini. Jadi kacau, maka itu disebut dengan buatan hukmahum as-sabiqah. Menasa, menyalin, merusak hukum keduanya yang telah lalu. Ya, mubtada itu marfu bil ibtida, khobar marfu bil mubtada jadi berubah. Ya. Walihada, dan oleh karena ini, tusamma, maka dinamakan. Oleh karena ini tusamma, maka dinamakan apa? Al-awamil ad-dakhilah, amil-amil yang masuk bin nawasihi, dengan nawasih. Oleh karena amil ad-dakhilah ini merombak struktur daripada mubtada khabar, maka menjadikan amil ini sering kita sebut dengan amil nawasih. Amil yang merusak, amil yang merubah, amil yang menyalin atau menasah ya. Menasah kan ada hukum nasah mansukh gitu kan ya. Ada yang menyalin, ada yang disalin. Ketika datang ini amil ini, maka hukum terbaru yang dipakai. Yang lama nggak berlaku. Ya, yang lama nggak berlaku tadi itu hukum rofa mubtada merofakan khobar, itu nggak berlaku jadinya. Itu yang disebut dengan nawasih. Jadi gara-gara nawasih ini maka menyebabkan nggak karu-karuan, kocar-kacir sudah. Nah, nanti kita buktikan ya. Wahia, dan adapun amil nawasih, awamil ad-dakhilah tadi itu yang disebut dengan amil nawasih, itu adalah kana wa akhawatuha, itu salah satunya. Di antara daripada amil nawasih itu adalah kana wa akhawatuha,
yaitu kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana. Nahwu seperti kana Zaidun qa'iman. Kana seperti kana Zaidun adalah Zaidun Zaid itu qa'iman berdiri. Adalah Zaidun Zaid itu qa'iman berdiri. Wa inna dan inna wa akhwatuha, yang kedua adalah inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Nahwu seperti inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid dan Zaid itu qa'imun berdiri. Wa dhanna wa akhwatuha, begitu juga dhanna wa akhwatuha. Nahwu seperti dhanantu, aku menduga Zaid dan Zaid itu qa'iman berdiri. Dilihat dari aspek ini saja sudah banyak perubahan. Dari sini sudah banyak perubahan. Perubahan apa yang terjadi? Nah, ini sebelum nanti ada penjelasan secara rinci. Ini kan intinya kan Zaidun qa'imun ya. Intinya itu Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Ya. Masih ingat ya? Zaidun sebagai mubtada marfu'un. Siapa yang merupakan Zaid? Amil tidak. Kemudian Zaid sebagai mubtada itu beramal terhadap rofanya khobar. Ya. Jadi mubtadanya rofa, khobarnya juga rofa. Ya, mubtadanya rofa, khobarnya juga rofa. Kemudian mubtada itu labudda an yakuna isman. Mubtada itu berupa isim. Jelas, Zaidun isim. Yang kedua marfu, ya, marfu. Kemudian yang berikutnya adalah mujarrad al-'ari anil awamil al-lafziyah. Enggak ada amil sebelumnya masuk. Maka karena enggak ada amil yang masuk, dia dinamakan mubtada. Ya. Ini khobarnya. Jadi karena enggak ada amil yang masuk, maka dia dinamakan mubtada. Judulnya aja mubtada. Apa mubtada artinya? Permulaan. Namanya permulaan yang mesti yang datang pertama, ya. Namanya permulaan datanya pertama, makanya dia mau disebut mubtada karena datanya pertama. Tidak apa-apa saya pertama, tetapi saya pun karena berangkatnya dari rofa, segala sesuatu dimulai dari rofa. Kayak kita baca kitab ya, awal mula itu sudah kalau kita pengen belajar kitab cepat, semuanya rofakan dulu, rofakan semuanya ya. Nanti ada suatu ketika setelah fi'il kemudian rofa, pasti setelahnya amil rofa, gitu kan? Ya, pernah nggak dengar doroba Zaidun Amrun? Nggak pernah dengar. Yang ada pasti setelah fi'il rofa, pasti setelahnya itu nasab. Kecuali ada huruf j, pasti setelahnya majrur, begitu. Ya, nggak ada setelah itu fi'il isim rofa, setelahnya rofa lagi tidak ada, kecuali ya badal ya, kecuali badal, kecuali naat dan seterusnya. Nah itu ya, jadi namanya aja di depan, namanya aja mubtada, maka kemudian dia itu layak disebut mubtada. Tidak apa-apa saya disebut dengan mubtada, toh nggak kelihatan, sekalipun saya sebenarnya keduluan itu tidak, gitu ya. Tapi tidaknya nggak kelihatan. Nah itu. Nah kemudian karena kemasukan amil nawasih menjadikan susunan ini jadi berubah. Kita ambil contoh kan, sebagaimana kesepakatan awal bahwasanya mubtada itu sunyi daripada amil lafziyah. Ketika kemasukan kana, berarti dia itu sudah tidak lagi sunyi, sudah tidak lagi pure ya. Ya, maka kemudian menyebabkan dia itu berada jatuh setelah kana, apalagi kana itu fi'il ya. Kana itu fi'il. Ya, kana itu fi'il, walaupun secara ini kan nanti sama aja, kana ada inna dan seterusnya. Tapi kana di sini kan fi'il naqis bukan tam ya.
Kalau tam itu sempurna, kalau dia itu fi'il lazim ya nggak butuh fa'il, ya. Kalau lazim atau fa'il, lazim nggak butuh maf'ul bih, ya. Akan jadi seperti ini. Kalau tadi ibtida ini beramal terhadap rofaknya mubtada. Mubtada beramal terhadap rofaknya khobar. Nah, ini kan hukumnya begitu sudah. Nah, ketika ada kana, maka kana ini akan merofakkan isim yang pertama. Ya. Kemudian kana juga beramal terhadap nasabnya isim yang kedua. Coba dilihat dari sini, kira-kira beda nggak polanya? Beda pola. Yang tadinya tidak beramal rofaknya mubtada beramal terhadap rofaknya khobar, sekarang jadi berubah. Karena beramal terhadap rofaknya isim, karena beramal terhadap koiman, sekarang koiman nggak ngereken zaid lagi. Ya, meninggalkan zaid, walaupun dia itu harus tetap sama, karena berangkatnya dari cikal bakal yang sama ya. Cikal bakalnya kan mubtada khobar. Cikal bakalnya mubtada khobar karena mubtada khobar yang diberi kana, ya. Nah, cuma yang berubah itu strukturnya jadi berubah. Yang tadinya itu dia itu rofak, sekarang jadi berubah nasab. Yang menasabkan bukan zaid, tapi kana. Yang menasabkan, kalau tadi kan rofak, yang merofakkan mubtada. Sekarang nasab, yang menasabkan bukan zaid, tetapi kana. Jadi kana itu langsung ma amalukana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya, isimnya dirofakkan, khobarnya dinasabkan. Ya, itu. Tapi dari sisi ini sama, misalkan nanti ini musanna ya musanna juga, tapi nanti disesuaikan. Nah, maka oleh karena itu, ini asal muasalnya ceritanya ya. Ceritanya zaid itu kan tadi permulaan, tidak boleh ada yang mendahului. Karena ada yang mendahului yaitu karena, maka dia ngambek. Ya. Ketika zaidun qaimun, tidak apa-apa, saya dengan PD-nya menyebut mubtada. Tapi ketika sudah ke dalam kana, ya malu. Sudah ada kana duluan kok saya nyebut mubtada, itu kan ya? Malu. Maka oleh karena malu, mubtada mutung, apa mutung itu? Mubtada jadi ngambek. Ketika mubtada ngambek sudah, terus nggak bernama akhirnya Z itu. Z itu jadinya apa sebutannya? Bingung sudah. Ini kemudian sepakat satu kampung itu bersepakat. Coba dilihat sebelum jadi mubtada Z itu apa? Z itu termasuk apa? Isim, fi'il apa huruf? Isim. Karena zaitun itu isim, ya sudahlah nggak usah susah-susah, biar nggak ngerepoti orang, maka dia sebutnya dengan isim. Ismu kana. Yang kedua khobar. Terus khobar kalau nggak balik ke mubtada gimana? Tadi kan khobar mengikuti mubtada, ya tetap. Cuma kemudian biar nggak sama dengan tadi gimana? Kalau ini disebut ismu kana, maka ini disebut dengan khobar kana. Hanya balik ke kana, isimnya kana, khobarnya kana, bukan khobarnya zaid. Jadi khobarnya kana. Maka oleh karena itu ini yang disebut dengan nawasih. Bisa dipahami? Ya. Kemudian ketika kemasukan inna berarti sama. Ketika inna, cuma ini kebalik. Ketika inna akan menjadi zaidan qaim. Sama, ini tadi mubtada khobar. Gara-gara kemasukan inna, maka mubtada menjadi nasab, berubah menjadi ismu inna. Khobarnya menjadi rofa, menjadi khobaru inna. Dia bukan khobar biasa, tapi khobarnya inna. Kenapa? Sudah nggak ada lagi mubtada. Karena nggak ada lagi mubtada, maka menjadikan dia khobarnya inna. Penjelasannya sama dengan kana, cuma dibalik. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dibalik saja. Bisa paham ya? Ini belum masuk ke contohnya sudah panjang. Ini adanya yang besar susah belum? Belum. Kadang-kadang itu sudah ditunggu-tunggu ternyata
ada yang besar. Karena inna, dan selanjutnya zona itu zaidan qa'iman. Ini sama, cuma sedikit beda. Kalau tadi yang aslinya zaidun qa'imun sebagai mubtada dan khobar, ditambahi dengan zona. Kebetulan di sini saya tambah itu. Nah, ini tambahan aja, biar mudah. Yang tadinya mubtada khobar, karena kan sifatnya tadi mubtada khobar kan diterangkan menerangkan, mubtada diterangkan menerangkan. Dari sisi itu ya sama, artinya nanti ketika mempermudah kita bukan berarti diterangkan itu mubtada, menerangkan itu khobar, nggak mesti juga. Fi'il fa'il juga sama, fi'il itu menerangkan, fa'il diterangkan. Begitu juga kana dan inna, bukan berarti mubtada saja, tapi ismu kana ataupun ismu inna itu juga diterangkan. Khobaru kana dan khobaru inna itu juga menerangkan. Cuma yang beda adalah i'rabnya gitu ya. Ada yang rofa, ada yang nasab, itu saja yang membedakan. Nah, begitu juga ini. Perubahan dari zaidun qa'imun kita letakkan di posisi ini. Maka kita mengatakan dzonantu zaidan. Zaidan qa'iman. Aku menduga si Zaid berdiri. Tadi Zaid itu berdiri. Kemudian saya mengatakan dzonantu zaidan qa'iman. Aku mengira, saya kira Zaid itu berdiri. Aku duga Zaid itu berdiri, ya begini. Zaid itu berdiri, tetap. Zaid itu berdiri. Dzonantu, aku menduga Zaid itu berdiri. Maka menjadikan merofakan dua khobar. Dzonna itu merofakan, menasabkan dua khobar. Merofakan isimnya, menasabkan dua khobar. Untuk dzonna ini ada dua versi. Ada yang menyebutnya dengan tarfa'ul isma wa tansibul khobaraini. Ada juga yang menyebut tarfa'ul fa'il ya, wa tansibul maf'ulain, merofakan fa'il dan menasabkan dua maf'ul bih sekaligus. Zaidan qa'iman itu dua maf'ul sekaligus. Ada juga versi yang merofakan tarfa'ul isma wa tansibul khobaraini, merofakan satu isim dan kemudian menasabkan dua khobar. Baik itu Zaid maupun qa'iman itu juga dijadikan khobarnya. Ini ada dua versi. Dua-duanya sama-sama betul ya. Yang satu versi fi'il naqis, yang satunya versi fi'il tam ya. Kalau kita mengatakan fa'il maf'ulain, berarti itu fi'ilnya fi'il tam. Yang kita maksud fi'ilnya fi'il tam. Tapi kalau kita katakan isim dan dua khobar, itu berarti kita sebut dengan fi'il naqis ya, fi'il naqis. Itu saja. Dua-duanya sama-sama betul ya, sama-sama betul. Dan dua-duanya dipakai. Itu ya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi itulah kenapa disebut amil ini adalah amil nawasih. Amil yang menasah, amil yang merombak, amil yang merusak. Baik, kita lanjutkan. Fa'amma kana wa akhawatuha fa'innaha tarfa'ul isma. Fa'amma maka adapun kana wa akhawatuha dan saudara-saudaranya kana. Fa'amma maka adapun kana wa akhawatuha fa'innaha maka sesungguhnya kana wa akhawatuha itu tarfa'ul isma, itu merofakan isim. Jadi kalau ditanya ma amalukana, tarfa'ul isma, merofakan isim. Alladhi yang mana kana adalah isim, adalah alladhi itu mubtada, yaitu mubtada. Isim yang dimaksud adalah mubtada. Wa yusamma dan disebut ba'da dukhuliha setelah masuknya kana. Wa yusamma dan disebut apa mubtada ba'da dukhuliha setelah masuknya kana itu ismaha sebagai isimnya kana. Jadi asal muasalnya adalah mubtada khobar.
karena kemasukan kana, maka mubtada itu berganti nama, bermetamorfosis menjadi isim kana. Ya, jadi mubtada itu bermetamorfosis, berubah menjadi ismu kana. Wa tansibul khobar, dan menasobkan khobar. Makanya sering kita kenal amalu kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakan isim dan menasobkan khobar. Wa huwa, dan ada pun khobar alladhi, yang mana huwa itu kana adalah kana, khobaran adalah khobar, kana khobar maksudnya itu khobar lil mubtada'i, untuk mubtada adalah khobar yang mubtada. Aslinya khobarnya yang dimaksud khobar kana ini adalah khobar yang mubtada, aslinya khobar yang mubtada. Wa yusamma, dan disebut apa khobar ba'da dukhuliha, setelah masuknya kana disebut akan khobaroha, akan khobarnya kana. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, asalnya mubtada khobar, karena kemasukan kana maka kemudian mubtada bermetamorfosis menjadi ismu kana. Begitu juga khobar, khobarnya itu tidak hanya khobar. Kalau tadi khobar itu berarti khobar yang mubtada, sekarang berganti nama menjadi khobar kana, khobarnya kana ya, karena sudah tidak ada lagi mubtada, dan dia pun itu mengikuti pada amilnya. Amilnya khobar kana itu adalah kana ya, yang menasobkannya. Nah itu yang disebut ya. Maka amalnya kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Wahiyya, dan adapun akhwatu kana, adapun kana maksudnya kana wa akhwatuha, ay yakni kana wa akhwatuha adalah kana wa akhwatuha, yaitu kana wa akhwatuha. Kana, adapun kana, wahiyya maksudnya ini pembagiannya, pembagian kana wa akhwatuha yang berakal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Wahiyya, yaitu pertama adalah kana. Kana nahwu seperti wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya, sering kita sebut ya, wa kana Allahu ghafurar rahima, wa kana Allahu sami'an basira, wa kana Allahu sami'an aliman gitu ya. Aliman, sami'an aliman. Nah, itu semuanya begitu. Mesti bunyinya begitu. Nah, itu berarti aslinya adalah Allahu ghafurur rahimun. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kan Allahu, aslinya itu Allahu ghafurun, Allahu ghafurur rahim. Kemudian diberikan menjadi kan Allahu tetap rofa, tapi beda nama, metamorfosis. Tadi mubtada, sekarang berubah jadi ismu kan. Kemudian yang berubah hanyalah di khobarnya. Ghafurun berubah menjadi ghafuran, ghafurun menjadi ghafuran. Yang tadinya rofa menjadi nasab, seperti halnya tadi. Qaimun menjadi qaiman. Zaidun tetap Zaidun, tetapi ganti nama. Qaiman, aslinya qaimun jadi qaiman. Tetap khobar, tapi ada embel-embelnya, embel-embel kana. Gitu ya. Kana Allahu ghafurur rahim. Wa i'rabu, dan adapun i'rabnya kana, adapun kana itu fi'lul madin adalah fi'il madhi. Kana itu fi'il madhi, naqisun naqis. Fi'lul madhi naqisun adalah fi'il madhi naqis. Ya. Karena dia tidak seperti fi'il-fi'il yang lainnya, maka disebut dengan naqis. Karena kalau kana itu tidak punya fa'il, yang ada isim, ya, isim kana. Yarfa'ul isma, merofakkan apa fi'lul madhi akan al-isma isim. Wa yansibul khobara, dan memasukkan khobarnya. Ya. Jadi ini pengamalannya. Walafdul jalalah, tidak ada pun lafdul jalalah, yaitu Allah, itu lafdul jalalah. Walafdul jalalah, ada pun lafdul jalalah itu ismuha, isimnya.
maka dibaca kanallahu. Berarti ya isimnya dirofakan, maka lafzul jalalah dibaca rofa. Kanallahu, lafzul jalalati itu ismuha. Marfu'un dibaca rofa, Allahu dibaca rofa biha sebab kana. Kanallahu yang merofakan bukan lagi tidak, tetapi yang merofakan adalah kana. Wa alamatu raf'ihi, dan adapun tanda rofaknya Allah, tanda rofaknya lafzul jalalah itu ad-dhammatu al-dhahiratu adalah dhammah dhahirah. Kelihatan jelas kalau berharokat dhammah. Kanallahu, ya. Jadi rofaknya jelas, itu adalah tandanya rofak dengan dhammah dhahirah. Masih kan ya, ada dhammah dhahirah, ada dhammah lawannya muqaddaro, ya. Ada dhammah dhahirah berarti tampak, ada dhammah muqaddaro. Hakikatnya dhammah, tapi enggak bisa, dipaksa-paksa enggak bisa. Makanya muqaddaro, dikira-kirakan. Seperti apa? Musa bisa. Apalagi Buddha, ya. Buddha kan enggak kelihatan. Sebenarnya dia itu rofa, maunya rofa, tapi apa daya tangan tak sampai, nggak mungkin bisa dibaca. Maka kemudian dia tidak terdoma, tapi domanya muqaddaro. Wasumiyat sudah dia belum. Wa ghafura, dan adapun ghafura itu khobaruha adalah khobarnya. Kana Allahu ghafura. Adapun ghafura, lafaz ghafura, kalimat ghafura itu khobaruha adalah khobarnya kan. Mansubun dibaca nasab biha sebab kana. Jadi yang menasabkannya adalah kana, bukanlah isimnya, tetapi kana yang menasabkan khobarnya, yaitu ghafura. Wa alamatun nasbi, dan adapun tanda nasabnya, adapun tanda nasabnya itu al-fathatu al-dhahiratu, yaitu fathah dhahirah. Yang menasabkan ghafura adalah kana, tandanya adalah fathah dhahirah. Tanda nasabnya adalah fathah. Wa rahiman, dan rahiman itu khobarun ba'da khobarin mansubin, yaitu khobar ba'da khobarin mansubin, setelah khobar mansub. Itu khobar setelah khobar mansub bil fathatul dhahirati, dengan fathah dhahirah. Jadi kalau mau dipisah-pisah bisa juga. Kana Allahu ghafuran, kana Allahu rahiman. Ya, khobar ba'da khobarin, khobar setelah khobar. Wasumiyat, dan dinamakan apa hadil af'alu, fi'il ini. Ya, dinamakan fi'il ini karena wa akhwatuha itu naqisotan, dinamakan akan naqisotan nakis. Maka oleh karena itu dinamakan karena wa akhwatuha itu adalah fi'il nakis. Li'annaha, karena bahwasanya al-af'al, hadil af'al itu latak tafi, tidak cukup apa al-af'al bil marfu'i, dengan marfu', enggak cukup hanya dengan marfu'. Bal, tetapi layatimu, tidak sempurna. Layatimu, tidak sempurna. Apa maknaha, maknanya? Ya, makna daripada kana wa akhwatuha illa, kecuali bil mansubi, dengan mansub. Ya. Jadi di samping karena tidak sama dengan fi'il tam, maka kemudian nakis di sini karena itu adalah karena tidak sempurna maknanya. Kalau misalkan di dalam fi'il itu kan ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu berarti fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Fi'il muta'addi berarti fi'il yang membutuhkan maf'ul. Untuk yang kana wa akhwatuha tidak katakan nakis karena enggak cukup hanya sekedar fa'ilnya saja. Kalau mau kan bisa saja kana zaidun, selesai. Ya. Kayak kita kalau bertanya itu, man fil fasli, kana zaidun. Ada siapa di kelas? Ada Zaid. Pakai kata
kana, padahal itu salah kaprah. Tidak boleh kalau mengatakan kana Zaidun, ada Zaid, maunya itu Indonesia diarabkan. Ya, Indonesia diarabkan. Padahal tidak seperti itu. Penggunaan kana beda lagi, karena dia nggak cukup hanya marfu, tapi wajib ada nasabnya, yang kemudian susunan itu menjadi rofa, nasab, isim dan khobarnya. Begitu ya. Nah, maka oleh karena itu, karena tidak cukup hanya marfu, tapi wajib harus ada dinasobkan. Ibaratnya itu harus ada yang ditumbalkan. Ya. Siapa yang ditumbalkan? Pokoknya ada kana. Setelah itu harus ada isim rofa, harus ada isim masuk. Sudah itu tok. Apapun yang terjadi, pokoknya harus ada itu. Nah, gitu. Nah, baru disebut dengan kana. Gitu ya. Wa amsa berikutnya. Kana amsa. Jadi saudaranya kana itu ada banyak. Silakan nanti kenalan ya. Yang kedua, saudaranya kana adalah amsa. Nahmu seperti amsa Zaidun ghaniyan. Amsa Zaidun ghaniyan. Penggunaannya amsa sama dengan kana. Ya, yaitu pengamalannya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Amsa sendiri kan dari kata masak. Masak kan sore. Masak sore. Maksudnya adalah apa? Kana fil masak. Adalah di waktu sore. Adalah di waktu sore. Zaidun Zaid itu ghaniyan. Orang kaya. Tapi sore di sini tidak selalu melekat dengan waktu sore. Jadi kalau sore Zaid kaya. Kalau pagi miskin, ya begitu maksudnya. Ya, ya kalau maunya seperti itu bisa jadi. Mungkin patokannya tidak barang yang permanen ya. Kalau kana Zaidun ghaniyan mungkin agak lama durasinya. Tapi kalau amsa misalkan, amsa Zaidun na'iman, nah gitu, barangkali seperti itu. Zaid adalah Zaid di waktu sore itu tidur, mungkin harus seperti itu. Kalau maunya seperti itu, boleh jadi, bisa jadi seperti itu. Tapi amsa, ini nanti ada temannya ya, ada amsa, asbaha, adha itu kan. Amsa masa, asbaha sobah, adha duha, ya. Nah ini terkait dengan waktu. Sebenarnya nanti artinya sama ya, amsa, asbaha, adha, terkait dengan waktu. Kalau kita memaknai maksudnya adalah amsa dengan ada di waktu sore hari, ya tidak apa-apa, asalkan cocok gitu. Misalkan tadi, kebetulan si Zaid ini sore tidur. Amsa Zaidun na'iman. Zaid sore hari tidur. Nah, gitu boleh jadi. Tapi kalau amsa Zaidun ghaniyan, ini nggak cocok. Zaid itu pada sore hari di waktu sore kaya. Tapi kalau pagi miskin, nggak begitu. Ya. Secepat itukah perubahan dari kaya menjadi miskin atau sebaliknya? Nah, maka yang dimaksud di sini adalah amsa Zaidun ghaniyan adalah amsa Zaidun ghaniyan. Kalau kita potong aslinya mubtada khobar, Zaidun ghaniyun. Zaid itu ghaniyun, kaya, orang kaya. Zaid itu orang kaya. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika dimasuki kana adalah Zaid itu kaya. Kayanya kok amsa? Oh, berarti sebenarnya dia itu dulu punya potensi kaya lebih awal. Cuma karena dia itu kalah gregetnya gitu ya, kalah caceknya, hanya baru sekarang kaya. Harusnya udah lama itu. Ibaratnya dia itu kaya tapi telat gitu ya. Kayanya telat, makanya menggunakan kata amsa, begitu ya kan. Sore udah mau tutup kan, sore udah mau malam. Maka ketika menggunakan amsa Zaidun ghaniyan adalah Zaid itu orang kaya. Ya orang kaya mungkin sudah tua baru kaya gitu kan ya, menggunakan kata amsa. Itu seperti itu. Ya, jadi bukan berarti amsa diartikan masa, bukan. Ya, dilihat dari durasi waktu sore berarti kan sudah agak ibaratnya kita mau kuliah tapi sudah sore, ya sudah pukul, sudah pulang semua begitu. Nah, berarti gampangnya seperti itu. Wa i'rabu dan ada i'rabnya amsa. Kalimat amsa itu fi'lun madin
adalah fi'il madhi naqisun naqis. Itu fi'il madhi naqis. Ya. Amsa ya sama dengan kana yakunu kauna. Menurut kaul yang lainnya, kana yakunu konangan. Ya. Kana yakunu kauna. Amsa mesti imsa gitu ya. Itu juga bisa dijadikan mudhari juga bisa. Maka amsa itu fi'il madhi naqisun, fi'il madhi naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Itu amalnya, pengamalannya merofakkan isim dan menasabkan khabar. Wa zaidun dan adapun zaid pada amsa zaidun ghaniyah itu ismuha adalah isimnya amsa marfu'un dibaca rafa bidhammatul dhahirati dengan dhammah dhahirah. Tanda rafa'nya adalah dhammatun dhahiratun zaidun. Wa ghaniyan adapun ghaniyah itu khabaruha khabarnya amsa zaidun ghaniyan. Ghaniyan itu khabarnya amsa, bukan khabar ya. Ghaniyan khabar bukan, itu keliru kalau khabar. Kalau khabar itu implikasinya kembali apa? Dia itu mengikuti mubtada apa ya? Yang menasabkan adalah isimnya, jadinya begitu, atau mubtada. Jadi harus lengkap. Ghaniyan adalah khabar kana atau dalam hal ini khabar amsa. Khabaruha mansubun dibaca nasab. Ghaniyan dibaca nasab. Bil fathatul dhahirati dengan fathah dhahirah. Jelas fathahnya ghaniyan. Jadi penjelasannya sama dengan kana. Wa asbaha. Apa tadi asbaha? Dari kata sobah. Sobah itu berarti pagi. Kalau pagi berarti lawannya masak. Ya. Lawannya masak. Nahu seperti asbahal bardu syadidan. Asbaha adalah al bardu dingin itu syadidan sangat. Dinginnya itu apa kalau bahasa kitanya Pak? Dingin itu apa sifatnya dingin apa? Dingin sudah sifat, tapi sifatnya apa? Kalau panas misalkan mendidih gitu ya. Menggigil. Ya, dingin menggigil. Dingin membeku kayaknya. Membeku. Kita kedinginan tapi gak beku. Ya. Atau dinginnya dahsyat atau dinginnya luar biasa, menusuk tulang. Misalnya begitu. Dinginnya menusuk tulang. Kita menggunakan asbahal bardu syadidan. Dinginnya itu sangat dingin. Dinginnya itu menusuk tulang. Kita gunakan ini. Apakah berarti asbahal bardu syadidan? Dinginnya di pagi hari sangat cocok, bisa nggak? Nah, kalau ini cocok masih bisa. Asbahal bardu syadidan. Dingin itu kalau waktu pagi, luar biasa. Ya tadi sampai membeku, sampai mengkristal. Nah, ini cocok, ya. Cocoknya ini pada pagi hari. Ya, mungkin ini bulan apa Agustus ya. Tapi nggak tahu ini musim corona nggak jelas ini. Ya. Kalau dulu sudah jelas, pokoknya bulan Juli ini luar biasa. Di saat libur itu malam itu mesti dingin, terkena dingin. Tahun kemarin masih ada ya. Tahun kemarin itu masih ada. Jadi kalau masuk bulan Juli, amat sudah selimut harus tebar, gitu kan ya. Selimut harus tebar. Dan itu terjadi setiap bulan Juli. Ya, dulu terjadi, kemudian kurang lebih 10 tahun nggak terjadi lagi, masih nggak jelas. Kalau nggak salah tahun kemarin itu kembali lagi dingin waktu itu bulan Juli. Itu kembali back to the past ya, kembali ke masa lampau ya. Nah, gitu. Nah itu. Nah, maka kemudian asbahal bardu syadidan cocok, masih bisa. Dingin itu di waktu pagi syadidan dingin banget, ya. Dingin banget. Nah maka kemudian ini masih bisa. Nah silakan kalau nanti mau dipakai, misalkan kalau mau dibalik kayak tadi ya, amsa zaidun ghaniyan. Berarti zaid itu kayaknya sudah agak telat, ya sudah tua baru kaya. Kalau kita balik, asbaha zaidun ghaniyan. Apa maknanya?
Apa kira-kira mana? Apa? Kalau Asbaha Zaidun ghaniyan. Kira-kira maknanya kalau diartikan tadi nggak cocok ya. Zaid di pagi hari kaya, nggak cocok. Malam hari miskin begitu. Maknanya nggak cocok. Apa kira-kira? Kalau asbaha Zaidun ghaniyan maknanya di awal, Zaid itu kaya. di masa muda. Nah, di masa muda, di saat orang yang lainnya belum masa matang dengan harta dengan kekayaannya, dia sudah kaya duluan. Di usia-usia kuliah dia sudah jadi pengusaha, sudah jadi orang kaya, gitu kan ya. Nah, itu boleh kita pakai asbaha Zaidun ghaniyan. Asbaha Zaidun ghaniyan. Ibaratnya itu terlalu dini dia jadi orang kaya, belum usianya, gitu kan ya. Tapi nyatanya begitu. Maka boleh kita menggunakan asbaha Zaidun ghaniyan. Gitu ya. Jadi tidak selalu diartikan pagi. Ya memang asal katanya sobah, memang asal katanya masa, tapi tidak selalu diartikan masa wasobah, bukan ya. Tapi maknanya adalah tidak terkait hanya ya memang waktu berkaitan, tetapi kaitannya adalah masa ya, terkait dengan masa muda, masa tua, atau masa talak dan lain sebagainya. Berikutnya ini kita sampai yang serumpun dulu ya. Berikutnya wa adha diambil dari kata duha tahu waktunya kapan? Ba'da sobah ya. Duha itu ba'da sobah, yang pasti setelah sobah, setelah pagi. Waktunya sampai kapan? Ya sampai menjelang siang. Duha sampai menjelang siang. Nah, seperti adhal faqihu wara'an. Adhal faqihu wara'an. Adalah al faqihu faqih, orang yang ahli fikih itu wara'an mirai. Mirai itu apa? Warok. Ya warok. Warok juga banyak ya, di Ponorogo juga ada warok. Ya. Pasangannya apa ya? Pasangannya reok. Yang pakai jenggot-jenggotan ya. Ya. Apa warok? Mirai. Warok itu sifatnya ya, atau keadaannya. Kalau wirai orangnya wirai. Pertanyaannya apa warok itu? Orang yang menjauhkan diri dari bukan dunianya. Kalau menjauhkan diri dari dunia namanya zuhud. Orang yang menjauhkan diri dari dunia namanya zuhud. Di saat orang semuanya modern, dia nggak mau dengan dunia modern, itu namanya zuhud. Nggak mau saya pakai sepeda motor, saya jalan kaki saja. Nggak mau saya pakai HP, saya cukup dengan catatan saya saja, begitu kan ya, dan sebagainya. Nggak mau saya HP-an, kenapa? Saya cukup datang aja. Kalau lokasi ke TKP, komunikasi harus bertatap muka, jadi begitu, ya. Kalau di HP kan jauh di mata, dekat di hati, ya. Maka kemudian kalau wirai beda dengan zuhud itu menjauhkan diri dari keduniawian, menjauhkan diri dari modernitas. Tapi kalau wirai menjauhkan diri dari barang syubhat, ya itu wirai, warok, ya. Jadi kalau syubhat itu seperti apa? Syubhat itu apa sih? Syubhat itu nggak jelas. Syubhat itu nggak jelas. Maksudnya nggak jelas apa? Ini bainal haram wal halal. Ada barang itu halal, sudah jelas halalnya. Ada jelas barang itu haram. Misalkan anjing dan babi itu jelas-jelas haram. Ada juga ayam, daging, kambing itu jelas-jelas halal, ya. Kemudian kita nemu ayam di tengah jalan dalam keadaan rapi terbungkus siap dimakan, ya. Ini kok ditaruh sini, sepertinya nggak mungkin kalau dibuang taruh situ, gitu kan ya. Nggak mungkin kalau dibuang taruh situ, termasuk di kamar. Kita baru kuliah, kembali ke kamar, ada nasi dibuang di
di depan meja. Bukan dibuang di tempat sampah, dibuang di meja. Oh, dibuang lumayan. Itu kan halal ya, makanannya halal. Cuma jadi haram, bukan haram juga. Bisa jadi dikasihkan memang. Bisa jadi dikasihkan sehingga menjadi halal. Tapi bisa jadi nggak dikasihkan, jadinya haram memberikannya. Nah, ini nggak jelas ini. Karena belum ada akad, belum ada pemberitahuan, maka jadi syubhat. Nah, orang yang wira itu orang yang menjauhkan itu. Yang yang haram saja, yang syubhat saja dijauhi, apa lagi yang haram, gitu ya. Termasuk korupsi kan jelas-jelas bukan syubhat lagi kalau itu ya. Kalau korupsi itu jelas-jelas haram, bukan lagi syubhat. Kalau syubhat itu nggak jelas, ini iya apa enggak ya, ini iya apa enggak ya. Seperti halnya bunga itu loh ya. Bunga ini haram atau halal ya, bingung ya ngurus itu ya. Dikatakan haram, kok kayaknya sudah akad sejak awal gitu kan ya. Disepakati dapat bunga sekian, disepakati saya terima bunga sekian gitu kan ya. Ya, kemudian satu sisi kelebihan itu berarti riba gitu kan. Nah, jadi bingung. Nah, bingung itu menjadi syubhat ya. Nah, orang menjauhi ini namanya wirai. Kita termasuk ahlul halal atau ahlul waro ini. Kalau yang jelas halalnya, ya itu berarti kita sudah pasti. Kalau syubhat bisa jadi haram. Jadi jauh ke sana ya. Nah itu ya. Jadi adhal faqih waro. Seorang ahli fikih itu menjadi waro. Ahli fikih atau faqih itu waroan. Adalah faqih itu waro. Kenapa? Karena dia tahu hukum halal haramnya. Ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh. Dia tahu semuanya. Maka kemudian dia wirai. Nah maksud dari duha ini apa kira-kira? Nah kalau dilihat dari waktu tadi, bisa nggak diartikan faqih, seorang faqih itu menjadi wirai pada waktu duha saja? Bisa? Enggak. Cocok nggak kalau diartikan dengan asbaha tadi itu? Ya, faqih itu menjadi wirai pada waktu duha. Jadi kalau malam hari sebaliknya, kan nggak begitu. Nah, maksudnya apa berarti di sini? Kalau dilihat dari waktu duha, tadi ada asbaha, berarti apa? Seorang faqih menjadi wirai. Faqih berarti satu orang maksudnya ya. Namanya dia wirai, faqih. Orang faqih itu nunjuk. Orang faqih itu waro'an menjadi wirai. Apa maksudnya? Jadi ahli fikih, orang faqih itu, ahli fikih itu menunjuk seseorang itu wirai di waktu duha. Berarti maksudnya apa? Maksudnya mungkin nggak terlalu pagi, juga nggak telat, ya kurang lebih pas lah ya. Datangnya itu pas, nggak meropot. Kalau asbaha kan meropot. Tadi asbaha Zaidun ghaniyan, dia jadi orang kaya yang meropot. Nah ini ya, jadi tahu meropot ya? Tak. Ya meropot. Kalau berangkat pagi-pagi, kuliahnya jam 6:30, berangkat jam 5, namanya meropot. Nah, itu gitu. Jadi orang faqih jadi wirai itu bukan terlalu pagi enggak, tapi mungkin waktunya sudah matang, usianya sudah matang. Tidak amsa. Kalau amsa telat, sudah belajar berapa lama kok enggak segera diamalkan ya, itu namanya begitu. Kalau kita ganti menjadi begitu, amsal faqihu wara'an. Ya, jadi faqih itu menjadi seorang wirai itu agak telat. Dia belajar tapi belum dihayati, mengamalkan ketika sudah tua, misalnya begitu. Ya, nah itu dari sisi durasi waktu. Jadi waktunya waktu panjang, bukan waktu per hari, tapi waktunya panjang, melihat usia. Ya, tinggal kita sekarang ini waktu kita belajar ini waktu asbaha, apa adha atau amsa, gitu ya. Itu adha sama keterangannya ya, wa iqrabuhu adha. Adapun kalimat adha itu fi'il madin naqisun, fi'il madin naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar
merofakkan isim dan menasabkan khobar. Wal faqihu adapun faqih itu ismuha isimnya adha marfu'un dibaca rafa bidhammatil dhahirati dengan dhammah dhahirah, dengan dhammah dhahirah jelas al faqihu. Wa wara'an wara' itu khobaruha adalah khobarnya, mansubun dibaca nasab bil fathatul dhahirati dengan fathah dhahirah, makanya dibaca wara'an ya, dibaca fathah sebagai tanda nasab. Kedudukannya mauqifnya sebagai khobaru kana atau khobaru adha. Kalau kita mengatakan khobaru adha ya otomatis khobaru kana, karena adha itu saudaranya kana. Sampai sini dulu ya saya kira ya. Semoga bermanfaat. Amin. Perjalanannya ini agak lambat ya. Daripada kita sampaikan secara detail, walaupun menjadi amsa, tetapi hakikatnya itu menjadi asbaha. Ya. Saya kira itu dulu. Semoga bermanfaat. Kita sampai di depan. Wadhalla nahwu dhalla zaidun sha'iman. Wallahu a'lam bishawab. Sekian Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina.